ini akan dibagi menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama ada penyampaian materi dari Mas Fahri sendiri, kemudian yang kedua ada sesi tanya jawab. Mungkin sebelum itu, perkenalkan, saya Muhammad Nurman Nizam, di sini sebagai moderator yang akan menemani jalannya WeTalk kita pada malam hari ini untuk ke depan. Mungkin langsung saja kita buka yang pertama, yaitu mungkin kita bisa pembukaan. Marilah kita buka acara WeTalk kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke acara yang selanjutnya. Penyampaian materi dari Mas Faris, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Nizam atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi Habibullah. Saya selaku sebagai speaker cyber security. Saya izin untuk share screen ya, Mas. Oke. Untuk materi kali ini kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait materi sebelumnya. Kemarin kan materi sebelumnya berakhir pada pengenalan terhadap reverse engineering, yang dimana hanya menampilkan, ya saya mensimulasikan bagaimana reverse engineering itu contohnya seperti apa sih gitu. Nah, pada kali ini saya ingin membahas terkait tentang reverse engineering dan DDoS atau DDoS ya, atau DDoS dan sebagainya. Apa sih gitu? Kita kadang suka mendengar kalimat itu, kata-kata tersebut, atau mungkin ada yang awam terhadap kalimat atau kata-kata tersebut. Tetapi di sini kita akan membahas secara perlahan-lahan. Yang perlu saya garis bawahi, disclaimer di awal, ilmu ini yang nanti saya akan tampilkan, yang insya Allah saya ajarkan, ini lebih kepada fundamental dan penerapan. Akan tetapi penerapannya tidak yang begitu impact-nya besar, karena saya tidak bisa berkendali atas tindakan-tindakan kalian ketika mengimplementasi pada tindakan yang salah gitu. Jadi saya hanya menyampaikan beberapa fundamental dan apa sih yang harus kita ketahui dari reverse engineering dan DDoS. Maka dari itu, untuk pembahasan pada malam ini, pertama adalah terkait tentang DDoS. Apa sih DDoS gitu? Kenapa selalu muncul di berita? Kenapa selalu diucapkan oleh para analisa cybercrime dan sebagainya gitu. Lalu DDoS ini untuk apa sih? Lantas bagaimana caranya gitu? Bagaimana mekanisme tersebut berjalan dan kapan itu bisa terjadi dan kenapa gitu? Kenapa harus DDoS gitu? Kenapa nggak lain sebagainya? Kemudian ada reverse engineering. Nah, reverse engineering ini adalah definisi dari kita membahas terkait apa itu definisi dari reverse engineering, terus bagaimana reverse engineering itu bekerja, lalu dipergunakan untuk apa gitu. Lantas mengapa di sini tidak dijelaskan bagaimana mensimulasikannya, lalu bagaimana cara memakai toolsnya dan sebagainya. Karena disclaimer lagi, untuk reverse engineering ini lebih kepada jam terbang, karena walaupun Anda memahami betul-betul atau misalnya Anda mengetahui cara reverse engineering dan sebagainya, tapi hanya memakai cara orang lain, itu hanya saja seperti Anda seperti script kiddies. Jadi hanya memakai script orang, terus coba dipraktekin, selesai dan sebagainya. Tetapi Anda tidak bisa mengkreasi, tidak bisa timbul nilai kreativitas dan sebagainya. Lalu kita akhiri dengan Q&A, sesi tanya jawab terkait materi yang dibahas maupun materi yang ada korelasinya terhadap materi ini. Lanjut, DDoS. DDoS itu singkatan dari Distributed Denial of Service. Apa sih Distributed Denial of Service? Nah, DDoS atau Distributed Denial of Service adalah suatu upaya untuk mengganggu lalu lintas normal server, layanan atau jaringan yang ditargetkan dengan membanjiri target atau infrastruktur dengan banjirnya trafik internet. Dengan kata lain, DDoS membuat trouble dalam trafik jaringan internet tersebut. Jadi kalau misalnya kita bayangkan, ntar ini kita hide dulu.
Ya. Kalau misalnya kita simulasikan atau misalnya kita pakai seumpama gitu. Di sini ada beberapa keyword. Lalu lintas normal server. Lalu dengan membanjirnya traffic internet. Maka saya bisa memberi contohnya itu adalah seperti adanya simpang 4 perjalanan gitu. Berarti kan ada yang dari barat, lalu ada yang dari timur, ada yang dari utara, lalu ada yang dari selatan. Misal di simpang 4 gitu. Lalu di simpang 4 ini tidak ada lampu merah. Berarti salah satunya harus saling mengalah gitu. Ini mengalah, kalau misalnya barat mau ke utara berarti selatannya harus mengalah dulu, ngasih ini jalan dan sebagainya. Lalu dengan keyword banjirnya traffic internet berarti ada subjek, ada pelaku yang dimana dia itu memberikan di jalan barat ini kita supply motor yang banyak gitu. Ternyata ada rombongan ereking pengen ke utara. Lalu ini kan lagi long weekend gitu kan, lagi banyak yang lagi liburan dan sebagainya. Kemudian dari daerah selatan ternyata ada bus-bus gitu, bus-bus yang ingin ke utara juga. Yang dimana di sini nih ada tempat tujuan gitu, misalnya kayak tempat wisata. Lalu dari timur, misal dari Solo gitu, ternyata ada rombongan keluarga gitu, mobil-mobil pribadi. Nah, ini nih semuanya menumpuk pada satu perempatan ini menuju ke utara gitu, dan banjir trafiknya gitu, dan menjadi padat, ada yang kecelakaan, mungkin ada yang ribut gitu, ada yang nggak saling ngalah dan sebagainya. Kurang lebih DDoS itu kalau misalnya kita tarik di dunia lain kurang lebih seperti ini. Lalu gimana sih cara penyerangannya gitu? DDoS kan kalau yang kita tahu itu kan tadi kan kita lihat di sini dengan cara membanjiri trafiknya. Berarti misal ada satu server, kita contoh, misalnya ada satu server atau satu website. Anggaplah ini website. Lalu orang ini banyak yang mengakses. Orang, misal ada 1.000 atau 2.000 gitu, 2.000 user yang ingin mengakses kepada satu website. Nah, apakah website ini atau layanan ini bisa bertahan apa enggak gitu. Itu yang dieksploitasi. Maka di dalam DDoS ada 3 jenis penyerangan. Pertama ada application layer attacks. Apa sih application layer attacks? Pada umumnya, application layer attacks serangan yang berlandas pada layer CPU. Apa sih itu OSI? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Ada penjelasan terkait tentang OSI. Lalu kemudian ada protokol attacks. Apa terkait tentang protokol attacks? Protokol attacks adalah OSI layer juga, tapi pada layer 3 dan 4. Wah, OSI lagi nih. Apa sih gitu. Kemudian ada volume based attacks. MAM maksudnya makan semua bandwidth yang tersedia dengan target yang lebih gitu, dengan target yang lebih besar pokoknya, karena dia berdasarkan volume gitu. Nah, kita kan udah menemukan keyword baru lagi di jenis-jenis DDoS gitu. Ketika kita mengimplementasi penyerangan, ada OSI 7, kemudian ada OSI layer 3 dan 4 gitu. Lantas apa sih itu? Ini dia OSI. OSI itu tuh singkatan bahwa OSI adalah Open System Interconnection. Itu lebih jelasnya kepada model konseptual yang dibuat oleh International Organization for Standardization yang memungkinkan beragam sistem komunikasi untuk berkomunikasi dengan protokol standar. Kalau bahasa sederhananya, OSI itu menyediakan standar yang untuk sistem komputer yang berbeda gitu. Jadi misal ada sistem komputer A, terus ada sistem komputer B, komputer C, komputer D gitu untuk mengakses salah satu hal gitu. Komputer A, komputer B mempunyai sifat yang berbeda gitu, mempunyai karakteristik berbeda gitu, dengan operasi protokol yang berbeda. Maka harus distandarisasi gitu dengan adanya OSI. Nah, OSI layer ini kalau kita lihat ini nih
Ini masih layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang coba kita balik lagi ke slide sebelumnya. Di application layer attacks itu berlandas pada layer OSI7. Mari kita lihat, layer 7 itu apa? Oh, ternyata application layer 7 adalah application layer yang dimana human computer interaction layer where application can access the network service. Jadi human computer interaction ini kalau di Indonesia kan kalau misalnya kita translate itu jadi interaksi manusia dan komputer. Itu ada di mata kuliah semester 4. Kalau misalnya kalian mengambil jenjang informatika di UIN, nanti kalian bisa mempelajari IMK itu apa sih gitu. Pokoknya intinya lebih kepada interaksi manusia dan komputer. Anda berinteraksi dengan HP, berarti Anda sudah mengimplementasikan IMK. Anda menggunakan printer itu udah IMK. Lanjut lagi, yang dimana aplikasi tersebut bisa diakses dengan network service. Jadi segala sesuatu yang subjeknya itu berarti dua, manusia dan komputer gitu, itu bisa mengakses aplikasi tersebut melalui network service. Kemudian kalau misalnya kita lihat di layer 3 dan 4 untuk protokol attacks gitu. Protokol attacks itu 3 dan 4. Kita lihat di poin ketiga dan layer poin keempat. Transport layer dan network layer. Di transport layer itu transmit data using permission protocols including TCP and UDP. Maksudnya apa? Transmit data itu ya mengirimkan data atau transaksi data gitu menggunakan transmisi protokol yang menginkludkan sistem TCP maupun UDP. TCP itu adalah ketika mengirim satu paket atau satu data, misalnya terkait tentang TCP, kita gambarin lagi aja. Misal terkait tentang TCP. Nah, TCP, ini saya langsung tulis T aja ya. TCP ketika mengirimkan suatu paket atau suatu data kepada orang yang merequestnya, tetapi ada data yang ketinggalan, misalnya satu huruf atau misalnya ada berapa cuma 2 kilobyte gitu yang ketinggalan gitu, maka ini nggak dieksekusi, maka dia merecall ulang untuk mengirim dengan sempurna. Berbeda dengan UDP yang dimana dia cuma ngasih terus tinggal. Contohnya itu seperti halnya kayak ya kalau misalnya kita dikasih kabar tapi kabarnya cuma nanggung. Maksudnya apa? Giliran kita callback lagi, ya hilang orangnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk UDP. Karena UDP sama TCP itu adalah suatu sistem gitu. Bedanya cuma yang satu ini dia tetap memastikan apakah datanya itu terkirim sempurna apa enggak, dan UDP apakah UDP itu kirim tinggal, mau itu lengkap atau enggak angkat tangan, kalau kurang lengkap refresh ulang lagi, recall ulang lagi, kirim ulang lagi, kurang lebihnya seperti itu. Nah, tadi yang diserang itu di DDoS, berarti yang penyerangan pertama itu pakai application layer, kemudian penyerangan kedua ada transport layer dan network layer. Kita lanjut membahas terkait tentang si application layer attack. Application layer attack ini saya tulis ATK saja ya biar lebih singkat aja. Application layer attack biasa juga disebut layer 7 DDoS attack dengan referensi OSI model, tadi itu OSI model, dengan tujuan untuk menghabiskan sumber daya target untuk membuat denial of service. Jadi service tersebut terdenial karena dihabiskan sumber dayanya gitu. Contoh misal di dalam website itu sumber dayanya ternyata ada limitasi pengguna gitu, atau misalnya limitasi request dan sebagainya gitu. Nah, itu sumber daya tersebut dihabisin dengan teknik DDoS. Serangan layer 7 ini sulit untuk dipertahankan karena sulit membedakan trafik yang berbahaya dari trafik yang sah. Maksudnya gimana nih? Maksudnya itu adalah contoh nih ya, kita pakai seumpama lagi ya. Seumpama misal ada jalan gitu. Dan di sini
ada pos polisi gitu. Ada pos polisi yang berada di daerah sini, biar lebih mudah pahamnya gitu. Lalu banyak motor yang melewati jalur sini, motor-motor gitu. Misal ada 50 motor kita sebut. Motor 1, motor 2, motor 3 gitu. Apakah polisi tahu bahwasanya motor ini adalah tukang maling? Padahal saat dia berkendara motor itu dia menggunakan helm, dia ada plat nomornya, dia ada spionnya, dia ada lampu rem belakang gitu. Polisi mau nilang juga ragu gitu. Belum lagi ini udah ngebut duluan gitu, cus gitu cabut. Belum lagi banyak traffic gitu, banyak kendaraan gitu. Jadi sulit untuk membedakan trafik yang berbahaya dari trafik yang sah. Apakah mustahil? Enggak. Sulit? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalnya dibilang mustahil, enggak canggih dong. Makanya ini disebutnya sulit. Ada beberapa penanggulangannya atau solusinya untuk terkait tentang application layer attack. Sorry. Lanjut, kemudian untuk application layer attack itu contohnya itu adalah HTTP flood. Flood itu apa sih? Kalau misalnya kita artiin dalam bahasa Indonesia, flood itu banjir, berarti membanjiri HTTP. Kok nggak HTTPS bang? Ya HTTP itu lebih lemah dibandingkan HTTP ada S-nya gitu, tambah S gitu. S-nya apa? Security. Kita bahas lanjut aja ya HTTP flood ini. Serangan ini mirip dengan menekan refresh di browser web berulang-ulang di banyak komputer yang berbeda sekaligus. Sejumlah besar permintaan HTTP menjadi server mengakibatkan penolakan layanan. Kok bisa sih gitu? Kok gitu? Nah itu taruh aja mas paketnya di situ. Nah untuk itu HTTP flood ini contoh nih, misal ada attacker, kalau misalnya kelihatan jelas ya, attacker ini mempunyai bot 1, bot 1, 2, dan 3. Nah, tiga bot ini melakukan refresh ulang. Kan ada tuh tombol refresh di web, atau enggak misal kalau misalnya kita pengguna Windows habis refresh laptop kita spam F5 gitu. Nah itu tuh berarti kan kalau misalnya refresh berarti merequest lagi dong gitu. Ada merefresh lagi apakah paketnya berubah apa enggak gitu. Misalnya websitenya masih sama, refresh lagi, websitenya masih sama, request lagi. Nah dengan requestnya itu bisa membanjiri ini sistem di sini. Jadi server yang ada di sini ngedown langsung, habis collapse nanti bisa di device, bisa diserang dan sebagainya gitu. Entah penetrasinya pakai apa, itu lebih jauh lagi, lebih extend lagi. Terus implementasi yang lebih sederhana dapat mengakses satu URL dengan rentang alamat IP penyerang, perujuk, dan agen pengguna yang sama. Nah, kita coba lihat ya keywordnya ya. Yang sederhana itu mengakses satu URL dengan pengguna yang sama. Oke, sederhana satu URL pengguna yang sama. Jadi 111 ya. Kemudian coba kita lihat versi kompleks. Kita ganti deh pen-nya. Nah, di versi kompleks itu dapat menggunakan sejumlah besar alamat IP. Sejumlah alamat IP berarti nggak cuma satu dong. Oke, alamat IP-nya besar alamat IP yang menyerang dan menargetkan URL acak. URL-nya acak gitu. Berarti targetnya nggak cuma satu. Berarti kalau misalnya kita udah lihat dong perbedaannya. Yang sederhana itu cuma satu. Yang kompleks itu variabelnya tergantung si tukang penyerangnya mau kayak gimana. Entah besar alamat sejumlah X gitu, URL-nya sebesar Y gitu.
Ya ini bisa misalnya ini misal ya itu bisa langsung 200.000 web gitu. Kok bisa 200.000 web gitu? Ya jelas karena lebih advance, lebih kompleks dan URL acaknya bisa 200 juga. Gitu. Kok bisa gitu? Berarti lemah banget dong. Makanya dari itu di yang ini yang saya bilang HTTP ini masih lemah banget. Ya ibarat kata ini website baru jadi bayinya lah, masih balita, masih belajar gitu, masih bisa terpengaruhi. Nah kalau udah S ya berarti udah super gitu. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah orang atau misalnya para black hat gitu, itu sering menggunakan metode ini untuk mendeface web. Deface web itu apa sih tadi? Dari tadi disebut terus deface web, deface web. Deface web itu adalah mengganti layar dari suatu website. Jadi misal ada website yang lemah, terus diserang, habis diserang kita ganti, terus wah website Anda kena hack, terus karya siapa gitu? Oh ada nama hackersnya, misal nama saya kan Faris gitu, nama panggungnya apa nih? Oh nama panggungnya ternyata Adul gitu. Contoh. Nah itu nanti buat apa? Orang-orang black hat atau yang suka nyerang-nyerang kayak begituan itu tuh buat menaikkan angka popularitas. Buat apa sih bang popularitas tersebut? Ya popularitas itu ya rata-rata hacker tuh pengen diakui aja gitu. Weh, gue nih jago bro, gue bisa ngehack mendeface website 200.000 lebih. Portofolio gue tebel gitu. Nah, portofolionya udah tebel gitu. Ada suatu hal yang bisa dibanggakan, sombong gitu. Habis sombong nanti ada seseorang yang tertarik, bang coba bang nge-deface website ini bang, saya punya dendam dan sebagainya. Apa? Ya udah kontrak. Ibarat kata kalau di film-film agen 007 dibayar untuk mengeksekusi seseorang, kalau ini dibayar untuk mengeksekusi suatu website atau sistem gitu. Ini paling sering banget dipakai oleh para script kiddies. Karena apa? Karena yang sederhananya sudah banyak banget di Termux aplikasinya gitu ya buat ngeran dan sebagainya. Buat yang kompleks pun juga banyak gitu, banyak di website gitu. Jadi semua orang bisa pakai gitu. Karena semua orang bisa pakai, jadi ditingkatin lagi keamanan websitenya. Lanjut ke jenis serangan yang kedua. Apa sih tadi? Serangan yang kedua itu adalah protokol attacks. Kalau misalnya kita tahu protokol attacks itu tadi pakai layer yang ketiga dan layer yang keempat. Protokol attacks atau dikenal sebagai state exhaustion attacks menyebabkan gangguan layanan dengan menghabiskan sumber daya server secara berlebihan dan atau sumber daya peralatan jaringan seperti firewall dan load balancer. Mirip ya gitu. Memang mirip, tetapi yang diserang tersebut atau mekanismenya itu agak berbeda. Lihat, serangan protokol memanfaatkan kelemahan pada lapisan 3 dan lapisan 4 dari tumpukan protokol membuat target tidak dapat diakses. Kalau misalnya kita balik lagi ke layer OSI, izin saya pindah slide yang OSI. Layer 7 ini adalah masih mekanismenya secara makro. Maksudnya makro itu apa sih? Oh makro itu masih ada masih luas lah impactnya gitu. Oh masih ada human behavior dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat di 4 dan 3 itu tuh gak ada campur tangan human. Berarti kan ini udah termasuk mikro gitu. Berkata ini memang sistemnya yang diserang gitu. Jadi mirip tapi tak serupa. Mirip tapi tak serupa. Kalau misalnya kita lihat protokol attacks itu tuh jenis serangannya ya, jenis serangannya itu adalah SCN flood. Sama-sama banjir tapi ini di SCN-nya. Kalau tadi itu HTTP-nya, ini SCN-nya. Bentar, kamera saya error kayaknya. Oh, aman.
SCN float itu dianalogikan sebagai pekerja di ruang persediaan yang menerima permintaan toko. Nah, pekerja menerima permintaan, terus pergi, terus mendapatkan paket. Kalau misalnya kita coba visualisasi ya, misal ada si Fulan, Fulan aja lah ya, biar aman. Si Fulan ini kerja, terus dia harus mengambil barang tuh di ruang gudang. Terus ini akses orang mau request, bang ambilin sabun dong bang. Oke, diambil. Gitu. Apakah udah benar ini pesanannya? Kalau sudah benar, mari kita kirim, taruh ke depan. Gitu. Sebelum kalau yang dilakukan oleh attacker adalah sebelum dia mengirim, ini nih udah dikasih request lagi, bang ambilin sabun bang, gitu. Udah nih, udah ke ruangan nih, ambil sabun. Di pertengahan jalan, bang tepung bang ayam bang telur bang garpu bang helm motor, set. Ya udah, stres lah nih si Fulan nih kan. Fulan stres, udah sistemnya gagal. Nah, kiriman barang ini kemana? Nggak nyampe nih ke pintu akses request ininya, pemberiannya. Yang harusnya ini diterima, ini nggak terima gitu. Jadi yang dibanjir ini request, tetap ngebanjirinya dengan cara request, tapi akan tetapi yang diserang di dalam protokol attacks itu lebih kepada SCN-nya. Oh, serangan ini mengeksploitasi jabat tangan TCP, urutan komunikasi di mana dua komputer memulai koneksi jaringan. Oke, komputer, ini komputer. Nah, penghubungnya di sini ada TCP. Yang tadi saya jelasin, TCP itu berarti habis request mau dikirim, pastiin orderannya cacat apa enggak. Kalau misalnya orderannya pas dikirim ternyata cacat, dikirim ulang gitu. Bukan yang run and forget gitu. Dengan mengirimkan target sejumlah besar paket TCP initial connection request (SCN) dengan alamat IP sumber palsu. Mesin target merespon setiap permintaan koneksi dan kemudian menunggu langkah terakhir dalam jabat tangan dan tidak pernah terjadi menghabiskan sumber daya target dalam prosesnya. Jadi kalau saya ada gambar lebih gedenya. Ini yang udah di spoofing. Spoofing itu ya spoofing. Apa spoofing? Udah ada di inian lah ya, ditipu gitu. Ini yang harusnya requestnya itu berbalik lagi kepada bot. Nah ini karena udah di flood ya, dibanjiri terus, maka ya udah ininya request hasil dari requestannya tuh entah kemana gitu. Jadi ini sama aja kayak yang tadi, motifnya apa sih? Motifnya tuh ya buat naikin pamor, banyakin portofolio dan sebagainya. Kemudian baru dapat sertifikat kalau misalnya memang perusahaan tersebut mau mengiyakan gitu. Kalau misalnya emang ada kelemahan. Kemudian kita lanjut nih ke penyerangan berikutnya. Yang terakhir ya, volume based attacks. Yang ini saya anggap sudah selesai ya, karena memang perbedaannya tadi satu di HTTP, satunya lagi di SCN. Bedanya di situ saja. Bedanya di mana sih? Nah, itu kalian harus mempelajari terkait tentang bagaimana mekanisme website itu. Mekanisme dari website itu bekerja. Lanjut deh. Volume based attacks. Kita lihat ini volume gitu. Berarti tergantung volumenya segimana. Kategori serangan ini mencoba menciptakan kemacetan dengan mengkonsumsi semua bandwidth yang tersedia antara target dan internet yang lebih besar. Sejumlah besar data dikirim ke target dengan menggunakan bentuk amplifikasi atau cara lain untuk menciptakan lalu lintas besar-besaran seperti permintaan dan botnet. Nah, aplikasi kalau misalnya kita coba nih cek di KBBI, amplifikasi itu apa sih? Amplifikasi itu memperkuat keadaan dan sebagainya. Kalau misalnya kita
dari ketiga serangan ini selalu mengkonsumsi bandwidth, selalu mengkonsumsi sesuatu hal yang besar. Yang satu tadi sumber daya, yang kedua sumber daya juga, yang ketiga ini bandwidth. Semua bandwidth yang tersedia. Gitu. Contohnya untuk yang volume based attack, itu tuh ada namanya amplifikasi DNS, memperkuat DNS. Memperkuatnya itu tuh bukan memperkuat yang positif, tapi menjadikan negatif. Amplifikasi DNS seperti jika seorang menelpon restoran dan berkata, saya akan memiliki salah satu dari semuanya. Tolong hubungi kembali dan ulangi seluruh pesanan saya. Gitu. Di mana nomor panggilan balik sebenarnya milik korban. Dengan sedikit usaha, respon panjang dihasilkan dan dikirim ke korban. Gitu. Ini kameranya agak geser-geser karena saya pakai HP ini kameranya. Dengan membuat permintaan ke server DNS terbuka dengan alamat IP palsu, alamat IP korban ya, korbannya tuh ya berarti yang si restoran. Alamat IP target kemudian menerima respon dari server. Jadi kalau saya saya jelasin lebih tepatnya adalah si pemesannya si penipunya ya, penipu itu memberikan pesan. Saya ingin memiliki salah satu dari semuanya. Tapi pas dihubungin balik, loh kok gak ada, hilang. Ternyata baliknya malah ke sini lagi. Loh kok ke sini gitu. Terus aja repetition kayak gini, tiba-tiba jar. Langsung overload dan sebagainya. Ya sebenarnya volume based attack ini lebih rumit lagi penjelasannya karena ini kan lebih penjelasan simpelnya. Nah, penjelasan lebih rumitnya itu tuh kalian bisa coba tonton video YouTube, nanti saya share linknya. Itu penjelasannya lebih enak lagi karena ini agak terkenal dengan durasi gitu kan. Jadi saya menyampaikannya dengan cara yang sesingkat-singkatnya. Kemudian, Bang, toolsnya apa sih Bang? Kalau misalnya mau mempelajari DDoS gitu, atau misalnya Bang, saya kepengen deh punya portofolio gitu. Wah, saya udah nge-DDoS website ini, saya udah nge-DDoS ratusan website gitu. Apa sih Bang toolsnya? Sebenarnya saya tadi agak ragu saat membuat materi, mau membuat toolsnya apa enggak. Tetapi saya optimis bahwa sekarang website sekarang tuh udah pakai yang tadi HTTPS, yang belakangnya S. Jadi Anda nge-DDoS maupun nge-DOS itu juga nggak masalah sih ke HTTPS gitu. Kalau misalnya Anda cuma sekedar script IDIS gitu. Tapi kalau misalnya Anda udah expert dan sebagainya, nggak, harusnya sih nggak nanya tools sih ke saya. Nah, kurang lebih toolsnya seperti ini. Ini tools ini sering dipakai untuk menguji seberapa rentan sih website tersebut gitu. Ada low orbit ion cannon, terus kakaknya ini sekarang ini anak pertama, terus anak keduanya tuh ada high orbit ion cannon, terus kemudian ini ada generasi berikutnya adalah XOIC gitu. Kemudian ada slow loris, itu lebih kepada penyerangan yang slow, nyantui gitu. Tetapi apa salahnya untuk tidak menguji jika website itu aman apa enggak gitu. Kalau misalnya ternyata diuji pakai yang lemah aja kebobol gitu, atau misalnya ngedown servernya, ya gimana ya, kenceng gitu. Terus ada lagi RUDY gitu, Are You Dead Yet gitu. Terus kemudian ada Hulk, ada Pyloris, ada Torsheimer. Nah, ini aplikasi-aplikasi ini sebenarnya ada di website, ada di Google gitu kan. Kalian tinggal cari, kalian tinggal search, nanti juga ketemu, nanti install, paling nanti ujung-ujungnya buka YouTube ya, kalian boleh sendirilah gitu, gali-gali sendiri gitu. Kemudian setelah tahu nih mekanisme nyerangnya, terus apa sih solusinya gitu. Masa kita tahu nyerang tapi nggak tahu cara defense-nya gitu. Masa kita mau jadi hacker yang buruk gitu. Harusnya kan di dalam cyber security kan mengamankan gitu, hack to secure gitu motifnya, bukan hack to untuk
untuk meretas untuk cari keuntungan dan sebagainya, enggak. Kita tuh hack to secure gitu. Hack to secure ya untuk mengamankan gitu. Maka solusinya sebenarnya aman gitu. Red red limiting. Red limiting itu berarti kita memberi limit terhadap suatu red. Jadi misalnya contoh ya di kasus ini saya pakai studi kasus langsung aja. Di studi kasus UIN untuk pengisian KRS ini sumbernya info A1 sih. Nah, untuk mengisi KRS itu tuh hanya bisa maksimal berapa ratus orang gitu atau berapa ratus user. Seingat saya 300 user. Lebih dari 300 user server akan ngedown. Maka ketika kita pengisian KRS di UIN itu dijadwalkan per prodi gitu. Contoh misal di informatika satu angkatan itu ada kisar 90-an, 90 sampai 100 berarti 300 kan. Gitu. Jadi tidak mencapai limit gitu. Dan itu aman saja. Kemudian kita pakai web application firewalls. Ya, kita pakai firewalls contoh misal kayak Cloudflare lain sebagainya gitu dan kawan-kawannya itu tuh udah pasti aman deh gitu. Udah aman banget. Terus kemudian Anycast Network Diffusion. Maksudnya Anycast Network Diffusion tuh lebih kepada difusi jaringan. Menempatkan jaringan cloud gitu. Mendapatkan jaringan cloud terdistribusi yang besar antara server dan lalu lintas masuknya. Terus menyediakan sumber daya komputasi tambahan untuk menanggapi permintaan. Jadi ya lebih kepada ngedifusi gitu. Kemudian ini black hole routing. Black hole routing ini sebenarnya lebih kepada solusi yang tua kali ya hitungannya. Jadi kita menyiapkan satu halaman black hole. Bukan satu halaman ya. Jadi benar-benar black hole. Jadi semua akses, mau yang aman, mau yang jahat, itu tuh masuk ke situ dulu, baru nanti dari sistemnya narik lagi, gitu. Karena yang jahatnya udah kecemplung di black hole, yang aman itu masih bisa lanjut lagi keluar black hole, jadi sudah. Terus satu lagi solusi paling aman apa? Lu punya duit, lu punya kuasa. Serius. Karena ketika kita ingin punya website, kita nge-hosting gitu. Kita hosting kan pasti berbayar. Nah, seandainya hostingannya itu gratis dan ternyata itu masih HTTP, alangkah sedihnya gitu. Kita data-data kita, sistem-sistem kita itu malah hilang gitu karena wah udah ini terabas gitu, udah dibobol oleh para hacker gara-gara pakai DDoS dan sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu gitu untuk solusi dari si DDoS. Karena ketika kalau misalnya kita balik lagi ke yang awal, DDoS itu kan tadi yang saya bilang kan itu seperti perempatan. Nah, makanya polisi itu ngasih lampu merah biar tertib. Nah, lampu merah udah tertib, macetnya di mana? Macetnya bukan di intersection di sini, bukan di tempat requestnya, bukan di tempat HTTP-nya, tapi macetnya di menuju intersectionnya. Kurang lebih sih seperti itu, bro, untuk DDoS gitu. Ya, mana simple gitu. Apa yang udah diterapin di kehidupan nyata in real life itu bisa kita terapin dalam sistem komputer karena sistem komputer itu sendiri kan memudahkan manusia dengan logika manusia itu sendiri. Maka logika manusia yang sudah pernah dipakai di sistem-sistem yang lain maka bisa dipakai juga di sistem komputer seperti itu. Lanjut, kemudian kita ke reverse engineering. Reverse engineering itu apa sih? Sebenarnya reverse engineering itu lebih kepada penjelasannya ya. Penjelasannya nanti lebih kepada kita mereverse otak kita sendiri. Misal, contoh, kita bikin burger berarti kita menyiapin dulu rotinya, kita bakar, kita panggang rotinya, terus kita dagingnya, terus siapin keju, siapin sayurnya, baru kita tumpuk roti dulu,
daging, keju, sayur, baru tutup sama roti lagi yang di atas. Reverse gimana? Ibarat kata kita nonton video mundur, udah dibongkar lagi pelan-pelan. Oh ternyata caranya di sini. Oh ternyata kesalahannya di sini. Seperti itu. Maka di reverse engineering itu adalah rekayasa terbalik atau rekayasa mundur dapat diartikan sebagai teknik untuk mengetahui proses, pola desain, ataupun cara kerja suatu program. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses sebuah program berjalan dengan baik, maka dilakukan pembongkaran program. Jadi ya dibongkar dengan cara dimundurin. Lalu sehingga dapat kita bisa melihat komponen apa saja sih yang ada di balik program itu dapat diketahui. Hikmah dari reverse engineering. Hikmah ya. Maksudnya tuh manfaat atau tujuan dan sebagainya. Satu, untuk mengetahui struktur atau algoritma dari sebuah program. Jadi kalau misalnya kita nge-reverse gitu kan, misalnya ada suatu code, ya ternyata udah di hashing, atau misalnya udah di enkripsi lagi, bukan enkripsi ya, udah di-translate menjadi low language gitu. Berarti kita bisa mereverse ulang yang low language itu yang misal binary code gitu ke high language. Oh ternyata kayak gini. Kemudian mengetahui prinsip atau cara kerja suatu program. Nah dengan kita mereverse gitu, oh kita tahu ternyata di website ini menerapkan sistem OOP gitu, Object Oriented Program gitu, atau misalnya di aplikasi ini menerapkan sistem apa gitu. Karena pas kita di reverse kita ngelihat tuh isiannya. Nah ini balik lagi yang kalimat saya awal, ini lebih kepada jam terbang itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah mendapatkan source code dari program tersebut. Nah source code-nya kan awalnya kan masih binary code ya kan. Ibarat kata ada aplikasi yang udah kita coba buka di dalam notepad gitu kan, ini apa sih, file apa sih, pas kita buka kok kodenya kayak aneh-aneh gitu, huruf-huruf kayak jelas gitu, atau kayak huruf-huruf wending dan sebagainya. Nah itu pas kita ditranslate ulang ternyata mendapatkan source code-nya gitu. Jadi kalau misalnya nih, ini juga pesan ya buat para developer gitu, untuk kita semua lah gitu yang emang berkecimpung di IT. Ketika nanti kita mendeploy suatu program gitu, jangan kita source code-nya itu tuh bener-bener pure source code-nya tuh disimpan di Anvil dan sebagainya gitu. Ya kita ubah-ubah dikit dulu lah gitu. Nggak ada gitu. Kalau misalnya di Android itu memakai apa, kemudian kalau di pembahasan C itu pakai apa. Kemudian di nomor 4 itu kita bisa menemukan, menganalisis dan memperbaiki bug pada sebuah program. Jadi ketika aplikasi itu mau di-deploy, misal di industri gitu, saya ingin mendeploy aplikasi Ruang Guru. Nah, Ruang Gurunya udah diupdate. Nah, sebelum di-deploy ke Play Store dan sebagainya untuk user, itu dites dulu sama pentest gitu. Penetration testing gitu. Wah, ini ada bug-nya enggak nih? Kalau ada bug-nya nanti kebobolan enggak data kita nih? Pas dites, oh aman. Ya udah, kirim, upload, deploy. Terus user, wah, Ruang Guru ada update nih, update gitu. Terkadang kan ini kan kita masih menggunakan ya manusia ya mengeceknya gitu, masih ada campur tangan manusia. Nah itu bisa jadi ada hal-hal yang terlewatkan walaupun udah dibantu oleh alat, udah dibantu oleh tools gitu, yang dimana toolsnya itu udah tercomputerize gitu. Jadi makanya di perusahaan-perusahaan yang kayak unicorn atau misalnya perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar, startup besar itu biasanya mengadakan program bug bounty gitu. Barang siapa yang menemukan bug terus melaporkan dengan benar, laporannya jelas dan sebagainya, maka akan diberikan sertifikat. Untung-untung dapat duit. Karena duitnya itu lumayan gitu. Dari pengalaman teman-teman saya gitu, teman-teman komunitas itu ada yang mendapatkan 25 juta cuma dapetin bug. Bugnya gampang, Riz. Bugnya cuma gini doang. Kalau misalnya lu telusurin, lah iya ya gitu. Nah itu 25 juta tapi banyak yang nggak ngeh gitu. 25 juta Indonesia rupiah gitu kan. Tapi karena itu keahlian, jadi memang patut dihargai.
Lanjut, cara kerja RE itu gimana sih? Kenapa nih laptop saya? Bentar. Oke. Okay. Nah, cara kerja RE itu sebenarnya simple secara fundamental, tapi kalau dipikir-pikir ribet sih gitu. Karena dikarenakan RE itu adalah sebuah teknik untuk mengetahui jalur dan cara kerja dari suatu program, maka ada beberapa tahap untuk melakukan RE. Nah, yaitu pertama information extraction, kemudian modeling, kemudian review gitu. Penjelasannya nanti, itu penjelasannya lumayan simple sih. Dengan melakukan ketiga proses tersebut, maka RE bisa dilakukan pada sistem yang ingin diuji, sehingga meningkatkan keamanan dan juga kinerja dari sistem itu sendiri. Nah, kita pegang ya, ini keywordnya 3, information extraction, modeling, dan review. Sebenarnya kalau dari kalimat ini, dari 3 ini, kita udah bisa menyimpulkan di otak kita, di akal kita, oh, information extraction paling cuma gini-gini doang, terus di modeling. Habis di modeling, udah kelihatan jelas dan sebagainya, habis itu di review. Memang seperti itu. Tapi apakah kita mempunyai kapasitas untuk mengekstrak informasi tersebut, terus dari informasi yang telah diekstrak itu bisa memodelkan lagi, lantas setelah dimodelkan tersebut, apakah kita bisa menganalisa, bisa nge-review, lagi-lagi apa? Ya betul, jam terbang. Kurang lebihnya seperti ini. 3 basic step of reverse engineering. Sebenarnya ini basic gitu. Tapi langkah lebih baik kita mempelajari basic terlebih dahulu sebelum kita menaiki tangga yang lebih tinggi lagi gitu. Kalau misalnya tangga yang bawahnya kita lewati, nanti pas ketemu tangga-tangga yang di atas kita pelangap-pelongok gitu. Gimana sih, harusnya kan Anda udah ngalamin basic. Skip Pak, saya Pak gitu. Saya maunya cepet, set, salah gitu. Jadi yang satu tuh information extraction, the original object or design is studied and information about it is extracted. Kemudian modeling, the information collected is abstracted into conceptual model. Review, the model is tested in different contexts to determine if it was successfully reverse engineered. Jadi udah mulai kebayang ya reverse engineering itu pekerjaannya seperti apa. Nah, di information extraction, objek itu tuh yang akan dilakukan di reverse itu akan dipelajari ulang di desain sistemnya, seperti bagaimana informasi diekstrak dari sistem. Nanti informasi yang didapat akan digunakan menentukan bagaimana kecocokan antara setiap sistem. Contohnya, misal saya mempunyai pemrograman C++. Ketika saya run, saya compile, maka C++ ini tuh nggak bisa, kan C++ itu kan kodenya kan mudah kita pahami kan, karena agak manusiawi untuk kita baca gitu. Oh, console log, terus print in, print out dan sebagainya gitu. Itu kan mudah lah kita menginterpretasikan hal tersebut. Nah, nanti pas di compile dan sebagainya, itu yang awalnya nih high language, itu akan diterjemahkan ke low language. Low language itu apa? Contoh yang pertemuan sebelumnya terkait tentang bahasa biner 010101, atau misalnya pas kemarin kita coba pakai X64DBG itu banyak teks-teks yang nggak kita mengerti. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk low language lah ya gitu. Karena banyak sekali data-data, kalau misalnya kita baca satu persatu kayak apaan sih ini gitu, itu low language. Nah, ketika udah jadi file exe, jadi cuma sekedar low language, kita ekstrak ulang. Nah, itu kan melewati decompile gitu bahasanya, atau apa ya bahasanya. Jadi yang awalnya udah terkompalisasi, kita nge-reverse-nya gitu. Kita nge-reverse ke bahasa yang kayak gini. Nanti kelihatan nih, oh source code-nya seperti ini. Maka dari itu, dalam reverse engineering di software, proses ini mungkin saja memerlukan pengumpulan source code dan dokumen mengenai desain sistem untuk dipelajari lebih lanjut.
Implementasi proses ini bisa saja melibatkan penggunaan alat seperti dissembler untuk membagi program menjadi beberapa bagian kecil. Nah, basic ya penjelasan ini adalah suatu hal basic yang bisa kita terapkan sebagai blue hat atau ya kita sebagai pihak yang baik gitu. Atau misalnya saya sebagai di pen tester di ruang guru gitu. Karena kita apa? Kita harus mengumpulkan source code dan dokumen mengenai desain sistem gitu. Kita lihat desain sistemnya, coba kita reverse dan sebagainya. Kemudian lanjut modeling. Setelah itu kita kan kodenya udah dikumpulin kan. Setelah pada tahap sebelumnya informasi dikumpulkan, pada tahap ini informasi yang telah dikumpulkan akan diubah ke dalam bentuk model konseptual. Masing-masing bagian dari model akan menjelaskan fungsi dari sistem. Tujuan proses ini dilakukan adalah mengambil informasi yang spesifik dari sistem asli, lalu diubah menjadi model umum. Jadi contoh misal yang udah berubah jadi source code gitu. Source code-nya itu kan nanti kita bisa lihat gitu. Oh, ternyata apa sih namanya? Flowchart-nya ternyata kurang lebih seperti ini, lihat dari behavior-nya flowchart gitu. Kemudian setelah dari flowchart-nya kita bisa melihat dari use case diagramnya. Oh, use case diagramnya ternyata dari ini. Use case diagram dapat dari mana? Dapat dari dokumennya gitu. Kemudian kita model-modelin lagi gitu. Entah dalam bentuk ERB lain sebagainya. Nantinya model tersebut tuh nanti dapat digunakan untuk membuat sistem baru atau kegunaan lain yang berhubungan dengan keamanan sistem. Nah, pada reverse engineering di software, proses ini memberikan output berbentuk data flow diagram. Nah, DFD ini, data flow diagram. Nah, data flow diagram itu nanti kalau misalnya Anda pernah lihat di TikTok, di FYP Anda gitu, ada mahasiswa lagi ngerjain gitu, yang bentuknya kotak-kotak, terus ini ada garis tarik ke sini, terus nanti ini kotak lagi, terus di sini ke sini lingkaran gitu, terus di sini nanti ada user gitu. Nah, itu tuh salah satu bentuk-bentuk DFD. DFD tuh banyak sih jenisnya. Nanti kalian coba explore lebih lanjut lagi. Nah, kemudian setelah data modeling, modelnya data-data tersebut sudah dimodelkan gitu sesuai dengan kriteria yang diinginkan, maka di-review gitu. Oh, ternyata di model ini dalam use case diagramnya ada kejanggalan nih di dalam behaviornya. Kemudian, oh ternyata di data flow diagramnya ada kejanggalan nih, ada celah gitu yang bisa diakal-akalin gitu. Makanya pada proses ini akan dilakukan peninjauan kembali terhadap model yang telah dibuat serta mengujinya dengan berbagai skenario untuk memastikan model yang dibuat telah sesuai dengan sistem asli. Nah, nantinya setelah model diuji dengan skenario dan memberikan hasil yang baik, maka model tersebut dapat diimplementasikan untuk menggantikan sistem asli yang telah ada. Jadi RE itu tugasnya anak-anak pen tester testing gitu, para penetration testing, secara teori itu gampang banget gitu. Cuma berdasarkan hal 3 basic ini, wah kayaknya gampang nih jadi RE dan sebagainya. Nah, coba jelaskan kayak halnya di yang saya berikan untuk yang coba-coba gitu, yang terkait tentang simple login ini, input password gitu. Input password apa? Kita coba Garuda. That's not it gitu. Nah, itu kan kita bingung untuk reverse-nya gimana. Balik lagi, betul jam terbang. Saya selalu ngomong terus terkait tentang jam terbang dan sebagainya karena ya contoh saya melakukan X64 DBG ini, jujur saya hitungannya masih tingkatan script kiddies. Tapi apakah itu suatu hal yang memalukan? Enggak juga, karena tiap orang mempunyai bidangnya masing-masing. Nah,
lebih seperti ini yang saya bilang, masih dalam bentuk low language. Apa sih ini gitu kan, nggak jelas banget, terus ini bawahnya apaan lagi sih gitu, terus kegunaannya apaan sih gitu, terus yang dicari apa sih. Balik lagi, itu jam terbang. Karena apa? Ilmu reverse engineering kalau disebarluaskan dengan disebarluaskan dengan mudah, itu tuh dunia cyber terus aja perang. Serius, bakal terus perang. Karena ya mau ditanggulanginya kayak gimana gitu. Karena ilmunya disebarluaskan gitu. Kayak kemarin kan kita coba ke search for, terus ke all user module, kemudian ke bagian string gitu. Ketemu nih passwordnya. Sekarang coba kita bertanya, kenapa yang diambil itu adalah search for, terus bagian all user module dan string? Apakah kita bisa menjawab gitu? Nah, kan karena passwordnya string, bagus. Anda punya alasan, Anda punya reason gitu. Ketika Anda melakukan sesuatu, Anda punya landasan, bagus berarti. Tapi kalau misalnya nggak tahu Pak, yang sepengalaman saya untuk nyari password kayak gini Pak, udah dikeplak. Bahkan ketika Anda mencoba mencoba untuk nge-apply kerja gitu, nge-apply job dengan cara seperti itu, ya Anda langsung dikeluarin. Karena belum lagi pas kita meng-apply job itu kan kita disuruh live code dan sebagainya. Berkata kita lagi Google Meet nih, saya dengan Anda lagi Google Meet dan Anda itu adalah bagian pengujinya. Coba Anda bikin ini, coba selesaikan quiz ini gitu. Nah, selesaikannya dengan cara apa gitu. Oh, saya mempunyai metode ini, terus dikerjain. Oh, ternyata masih salah. Ternyata salahnya di sini, Pak. Saya ada keliru sini. Kalau misalnya bisa ngejelasin semua itu, alhamdulillah kita bersyukur. Tapi kalau misalnya cuma kata Mas Faris sih, cara nyari password kayak gini, di all user module, terus di string, terus ketemu deh passwordnya. Habis itu ini di copy Pak, kata Mas Faris. Nah, gitu doang. Ya sih Pak, dikeplak. Cuma diginin doang nih, copy. Congrats, you get the password right. Habis. Nah, ini balik lagi jam terbang. Jadi kurang lebihnya untuk reverse engineering saya tidak bisa nge-share lebih jauh lagi karena agak berbahaya untuk di-share. Mungkin kalau misalnya emang minat, silakan menghubungi via Japri, WA maupun Instagram. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan sebagainya. Jika ada pertanyaan, silahkan diutarakan pertanyaan tersebut. Jika masih ada yang bingung atau misalnya ingin kenapa harus kayak gini, atau misalnya alasannya kenapa pakai OSI lain sebagainya, silahkan didiskusikan. Mungkin sekian, saya balikan kepada MC. Wah, itu tadi penyampaian dari Mas Faris. Aduh, materinya berat banget ya tadi. Gak ada bingung. Waduh, mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chat ya. Bisa tanya-tanya ke Mas Faris di sini, mumpung ada orangnya. Ini, ada Mas Nanda. Silakan Mas Nanda. Itu kayaknya Aska mau nanya tuh gitu. Silakan yang mau bertanya. Silakan Mas Aska dulu kalau mau bertanya. Terima kasih sudah diizinkan bertanya. Oke. Kan tadi DDoS ya yang kompleks. Ya. Kan pakai banyak IP penyerang. Tadi sebenarnya mau tanya apakah kita harus punya device yang banyak atau enggak. Terus ternyata terjawab juga di bagian
amplifikasi DNS gitu. Nah, kan di amplifikasi DNS berarti kita nyerangnya tuh pakai respon, bukan pakai request ya. Yang ini volume based attack. Iya. Ya. Coba ulang tadi apa? Maksudnya dari yang kemarin-kemarin saya tahu gitu. Kalau nyerang tuh pakainya ngebanjirin request gitu loh. Apakah ngebanjirin respon juga termasuk gitu? Sekian sih. Oke. Saya coba izin jelasin ya. Kalau mungkin ada salah kata atau misalnya ada yang mau mengkoreksi silahkan. Tetapi sepenangkapan saya di dalam amplifikasi DNS itu mana kita pakai spidol lagi. Jika ini kan saya bikin analogi ya, saya akan memiliki salah satu dari semuanya. Tolong hubungi saya kembali dan ulangi seluruh pesanan saya. Nah, respon dari korban itu tuh yang harusnya mengirim, tapi alamatnya itu kan ditipu. Nah, itu bisa apa ya jatuhnya? Bisa mana yang dijelasinnya? Itu juga salah satu bentuk dari bentuk DDoS, karena kalau misalnya kita lihat di sini kan mengkonsumsi semua bandwidth. Jadi saya ketemu keywordnya. Kalau misalnya di application layer attack itu tuh adalah menghabiskan sumber daya, sumber daya. Kemudian di protocol attacks sumber daya again, ya kan, keywordnya sumber daya. Lantas ketika kita masuk ke volume based attacks itu tuh lebih kepada bandwidth. Nah, mengkonsumsi semua bandwidth dengan mengakali respon tersebut dengan menipu IP si IP ininya. Nah, kita bikin ini orang, ini servernya, harusnya ini tuh balik lagi ke sini, ini malah ke sini kan jatuhnya. Nah, ini udah hitungannya sebagai volume based attack karena memakan bandwidth. Dengan mengirim bandwidth seperti ini kan berarti udah ini dong. Dengan menipu seperti ini kan berarti sudah memakan bandwidth. Nah, bandwidthnya itu dihabisin karena bisa jadi hostingan tersebut ada yang berdasarkan bandwidthnya. Contoh kalau misalnya kita pakai apa ya, data misal kita pakai API GPT itu kan per bandwidth enggak? Per bandwidth apa per request gitu saya lupa yang dibayar. Nah itu bisa dirusak juga tuh. Jadi misal saya punya sistem AI, API-nya gitu kan, saya punya sistemnya ini hubung ke AI. Anda mau membuat saya miskin, itu banyakin request satu, gitu. Anda bisa menipu responnya, gitu. Responnya yang harusnya balik lagi, gitu. Dua. Terus yang ketiga, ini dua tuh yang volume based attack. Terus yang ketiga bisa juga diserangnya di bagian sininya. Putar balikannya. Jadi volume based attack itu mungkin ini agak jarang ditemuin ya di mata publik. Kalau misalnya di DDoS itu kan lebih terkenalnya ngancurin server ya kan, dengan sumber daya server terus ya kan, sumber daya server, kemudian di sini sumber daya target gitu ya, sumber daya target ya apa, server lagi gitu kan. Tapi dengan cara dengan mengakalinya seperti ngabisin bandwidthnya, itu juga termasuk DDoS. Nah, belibet juga ya jawabannya. Jadi untuk ngabisin bandwidth dengan cara mengakali respon itu udah termasuk DDoS. Itu kalimatnya. Ngerti nggak, Mas Askar? Oh gitu. Aku nangkapnya tadi beda. Ya coba yang ini. Yang itu ya. Coba. Aku mikirnya tuh kayak misalnya targetnya win gitu ya.
Aduh. Nah, ini mending kita ini dulu. Kita bikin slide baru, terus ini kita besarin aja biar kelihatan. Oke. Misal targetnya tuh UIN. Oke. Misal, ini misal. Ya. Win. Lanjut. Nah, aku mikirnya si penyerang itu ngirim request ke anggaplah web UGM, UII, UNY gitu. Oke. Tapi akunya sebagai UIN. Oh ini Oke. misal. Jadi ngirim Bentar. requestnya ke web UII gitu, UGM gitu. Tapi di header requestnya ngakunya sebagai UIN. Berarti kan ntar ngirimnya balikannya ke UIN kan. Nah. Aku mikirnya kayak gitu tadi. Anggaplah itu ya kayak gitulah. Ya, misal dia ngirimnya ke UII, UGM, UNJ, terus diterusinnya ke UIN gitu. Ya. Jadi ini kayak spoofing doang ya, kayak cuma topeng. Ya, terus kan juga ya itu tadi kayak jadi IP-nya tuh banyak gitu loh. Padahal dari satu penyerang gitu. Tanpa kita punya banyak device. Itu gabungan mekanisme nggak sih? kalau aku malah nangkepnya yang dari Mas Aska ini antara ini ya sepenangkapanku ya. Ini malah gabungan antara si app layer maupun tanpa bot gitu. Botnya misal cuma satu doang dengan si volume based attack dengan cara seperti ini. Bisa jadi ya. Ada yang mau ngerespon nggak? Mungkin si siapa gitu yang ada di sini? Dari penjelasan barusan berarti kurang lebih DDoS itu serangan dengan spam ke jaringan ya? Ya, lebih ke spam ke jaringan. Entah tadi kalau berdasarkan OSI layer itu nih OSI layer itu yang ini dan ini. Yang ini tuh makro, yang ini mikro. Mungkin Darban ada mau tambahan nggak, Darban? Ya, jawaban Darban bagus. Oh boleh, Mas Akmal. Sorry ada pertanyaan, silakan Mas Akmal. Saya mau tanya tentang apa yang tadi yang volume base attack itu ya Mas. Nah pertanyaan saya tuh mikir kalau yang volume base attack ini tuh ada nggak sih Mas yang misal kalau ada hacker yang buat virus atau trojan gitu. Nah nanti itu tapi apa ya, untuk virusnya itu untuk apa ya? Tujuannya itu untuk menyerang server tertentu. Jadi si hacker itu kan nanti kan nggak ketahuan kan Mas. Hal seperti itu mungkin nggak Mas? Seumpamanya misal servernya down gitu, terus ada virus buat ngancurin servernya gitu, apa gimana? Iya mirip-mirip trojan gitu. Kalau misalnya itu trojan, berarti kan itu nunggu ada yang ngeklik. Kan trojan itu kalau misalnya filosofinya kan kayak kuda Troya, gitu kan? Kudanya dimasukin ke dalam banteng, dalam satu kawasan. Nah ternyata di dalam kuda itu ada pasukan. Nah kudanya itu jadi virus karena kudanya dibuka. Kalau nggak dibuka nggak jadi virus gitu, nggak bakal hancurin kota tersebut. Mungkin bisa kalau kayak mungkin virus-virus kayak worm atau misalnya ya paling efektif worm sama ini si siapa yang terbaru-baru yang kemarin viral di 2019, virus apa namanya? Aku lupa ya namanya. WannaCry. Ya, WannaCry. Nice. Paling kayak gitu-gitu virusnya.
Tetapi kalau misalnya buat merusakin server, Worms cukup gak sih? Gitu. Kalau aku mikirnya malah Worm itu lebih cukup. Kalau misalnya WannaCry terlalu kelebihan, salah satunya. Sama satu lagi, motif orang nge-DDoS itu palingan mentok-mentok ya, sepengalamanku tuh di komunitas orang itu nge-deface portofolio lagi. Aku udah punya 200 ngubah website udah 200 lebih aku. Sepengalamanku di SMA. Karena pernah itu join grup-grup yang script kiddies, terus ngaku-ngaku, wah aku udah korban websiteku udah 1000 gitu. Mana? Websitenya website gak jelas, gak kenal gitu. Beda kalau misalnya kan yang emang hacker yang gokil, yang gacor gitu kan, nyerangnya ke website instansi atau misalnya ke rumah sakit yang memang ada labelnya gitu. Tapi kalau misalnya tadi balik lagi ke pertanyaanmu, kayaknya ya Worm bisa kalau diakal-akalin, karena nggak ada yang nggak bisa. Palingan gitu sih Mal untuk jawabannya. Gimana Mas Akmal? Apakah ada tanggapan lagi terkait jawaban dari Mas Faris? Gimana Mas Anda? Oke, ini aku guys. Ada yang lain dulu mungkin? Bisa Mas Anda dulu gak Pak? Kayaknya belum ada yang mau tanya lagi. Bebas saja. Oke, jadi mau nanya nih. Tadi kan jelasin, ya mungkin aku nggak terlalu paham. Beneran pusing ini aku, beneran. Jadi kan misal hacker nih mau nge-DDoS web, ya bukan web UIN lah, web UIN aman, mungkin web lain, web ya web apapun lah mungkin. Nah dia kan pakai bot tadi tuh biar membantu requestnya lebih banyak lah, membanjirinya lebih cepat lah mungkin ya, lebih kerasa damage-nya mungkin kalau kasarannya. Nah itu apakah bisa di-track balik gitu, misalnya aku sebagai pemilik server yang kena DDoS itu bisa ngelihat misal lognya nih, request dari sini bisa aku lacak balik nggak, misal yang DDoS tuh siapa sih, mau ketemuin pukul palanya gitu, bisa nggak ya gitu ya? Maksudnya analoginya kayak gitulah, kita kan kalau misal mau jadi cyber security kan mungkin pikirannya kayak gitu kan. Benar. Bisa nggak ya gitu? Bisa-bisa saja sih, tapi harusnya bisa dan memang bisa. Tapi yang perlu ditegasi adalah ketika nanti ngejalanin DDoS itu rata-rata orang entah pakai IP palsu, satu, kedua bisa juga jangan pakai GPS, karena pas dulu saya ngejalanin yang di Termux ngedetek GPS, tiba-tiba dia minta hidupin GPS saya, logo GPS saya kedap-kedip, jadi tak pakai fake GPS. Terus yang ketiga dulu ini masa ini ya, gak usah dicontoh, masa suram gitu. Leader grup itu pernah bilang kalau misalnya punya VPN pakai VPN, kalau misalnya punya VPN berbayar lebih gacor lagi. Bilangnya sih seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dilacak gitu, karena buktinya leader saya pas dulu tuh dia gemar-gemar pakai VPN kalau bisa. Tapi kalau misalnya udah lintas negara cuek, nggak pakai VPN, loss. Yang penting ini dari Indonesia nih gitu, karena banyakan gitu. Kalau misalnya nggak DDoS, pas itu bot, misal saya megang bot 100, teman saya 100, di komunitas itu ada berapa orang, nah ada kali berapa, belum lagi yang sepuh-sepuh bisa megang berapa bot gitu. Jadi bisa sih dilacak.
bisa, tapi susahnya tergantung cara hackernya itu ya, maksudnya pakai VPN enggak, pakai segala macam persiapannya itu. Benar sekali. Kalau misalnya saya, Tapi kenapa? tetap bisa kan, walaupun misal pakai VPN-nya double 3 atau 4 tetap dilacak sampai IP aslinya bisa nggak? Bisa, tapi paling cuma daerahnya doang. Kayak misalnya kita misal ngelacak laptop, nanti kita ketemu paling ini IP ini dikeluarin oleh providernya Disnetnya di daerah Yogyakarta. Titik letaknya di mana, kita menghubungin Disnet. Pas itu kayak teman saya laptopnya kecurian, kayak gitu. Berarti kalau menghubungin misal ngelacak nih, ketemu orang ya, paling lokasinya providernya apa, nah misal biasanya kan kalau kayak gini kan yang kebanyakan kena DDoS kan mungkin perusahaan besar lah ya, contoh bukan Win, jangan ngapain Win udah aman. Jadi kalau misal kita minta, aku nggak tahu, misal kita minta kerjasamanya sama providernya, itu lokasi tepatnya dapat nggak kira-kira? Maksudnya bisa dapat nggak? Bisa, tapi birokrasinya gampang nggak gitu, harus bikin surat ini surat itu dan sebagainya gitu. Berarti masih ada kemungkinan lah ya. Masih ada kemungkinan, karena ya kan semuanya aku ya melihat informatika itu semuanya terkait tentang peluang, apapun hubungannya peluang lagi. Ya, mungkin itu ya, tergantung skill. Kalau skill isu ketangkep gitu ya mungkin. Ya, skill isu ketangkep. Itu leader saya pas itu saya kan main ditarik yang awalnya buat masuk yang awalnya saya masuk grup script kiddies, itu saya mau ditarik untuk yang nge-produce script kayak gitu. Nah, saya harus ngejelasin 3 POC, proof of concept gitu. Nah, kemudian setelah saya balik mondok, saya nanya, ini kok centang 1 ya? Saya tanya ke temannya kan, tangkep. Ya sudah. Ketangkep gara-gara ya itu jadi buronan polisi, dan itu ya nggak di up di berita gitu. Oke, kurang bersih mainnya gitu ya, skill isu Ya. Setauku tuh dia main carding sih. Nah, itu nggak boleh dicontoh. Udah diincar beneran itu. Ya. Nah, urusannya ada carding ya, sadaqallahul azim aja. Oke, sama satu lagi. Tadi ini Aska mau nanya kan? Enggak. Belum. Duluan aja. Oke, aku mau nanya lagi. Ini tadi kan dijelasin kalau DDoS ini nggak cuma karena request, bisa karena tadi respons diputerin, atau tadi kayaknya di servernya diputerin gitu ya. Ya. Nah, itu apakah ada misal kayak metode kayak gitu, misal ini aku ngehack ini ke sebuah web, bukan web lain lagi ya teman-teman, ini web yang lain yang nggak susah, maksudnya yang susah, misal web ya mungkin web apapun lah, misal aku udah dapat akses masuk ke dalam sistemnya lah. Nah, aku ngubah kodenya, ngubahnya tuh bener-bener dikit, mungkin kayak aku bikin kalau orang request itu ngerekursif dulu mungkin 100 kali atau berapa kali. Nah, itu kayak gitu bisa. Bisa. Itu jadi kededos sama kliennya sendiri. Iya kan jatuhnya? Karena udah diubah gitu kan. Iya, jadi sama sendiri. Iya, tapi yang ngubah kan hacker gitu loh. Maksudnya hacker kalau ngubah kayak gitu kan mungkin nggak terjadi error kan. Mungkin kayak apa? Requestnya kan dari sama kan berarti. Ya sebenarnya bisa itu. Jadi jatuhnya kayak ke DDoS sendiri gitu. DDoS secara natural. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar, ya kita realistisnya aja sih Mas. Realistisnya kan ini 1 HTTPS, dia udah punya firewall sendiri, punya limitnya sendiri dan sebagainya. Pasti nanti ketika kode itu, misalnya Mas kan tadi ngerekursif kan 100 kali gitu. Nah, pasti sistem tersebut akan memberikan sinyal kayak ini ada anomali gitu, kejanggalan dalam satu sistem.
seharusnya. Kalau misalnya sekelas ya ada ini ya perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau misalnya sekelas UIN, harusnya sih aman. Aman. Sebenarnya kemarin ada beberapa yang nyoba aman. Ya enggak, maksudnya kan ya maksudnya kalau asumsi kita kan kalau perusahaan top harusnya sistemnya kayak gitu kan. Maksudnya udah. Tapi masalahnya kan di Indonesia kan ya seperti yang kita tahu kan kayak cyber security kan nggak itulah, maksudnya nggak setinggi gitu. Maksudnya praktik ibaratnya praktik penulisan kode atau praktik best practice atau security practice kan belum diterapin banyak lah, maksudnya belum kayak jadi kewajiban nggak sih, kayak ada kemungkinan kayak ya kayak mungkin perusahaan-perusahaan terkenal tuh masih ada kayak gitu ya, walaupun nggak terkenal kan mungkin bisa kena kayak gitu. Kayak mungkin orangnya bingung kan, kok udah dicek, udah di run lagi sistemnya kok tetap gitu kan, dia nggak sadar kalau yang diubah kode dari dalam itu. Kayak Mas Askar bilang tuh kalau udah dapat akses server nanggung kalau cuma DDoS. Enggak kan, maksudnya kalau niatnya kan biar kamu ngehancurin tapi yang punya nggak tahu kan, nggak yang DDoS bukan kamu kan berarti. Ya itu sih berarti palingan itu targetnya ke website UMKM mungkin, rentan banget untuk website UMKM masih banyak. Ini ada pertanyaan nih dari Mas Akmal. Kalau web server down karena DDoS, service lain MySQL, SSH, FTP, DLL bakal gak bisa diakses juga kah? Gak bisa diaksesnya gimana nih? Kalau misalnya kita ngambil datanya itu buat request, harusnya enggak. Ya enggak sih Mas Nanda? Kurang tahu. Mungkin kalau aku berani jawab ya, mungkin tergantung sih. Misal biasanya kan ada yang maksudnya dalam satu servis apa enggak gitu loh. Biasanya kan itu kalau udah perusahaan besar ya kan bikinnya microservice-nya sendiri-sendiri gitu. Benar. Misal yang ini di deploy-nya pakai ini sendiri, yang ini pakai yang lain gitu. Cuman kalau kamu monolith misal satu semuanya di satu ya, kalau down ya down semua, nggak bisa jalan semua. Kalau jadi mungkin maksud Mas Nanda tuh ini kali ya, kayak microservice tuh jadi dipisah-pisah gitu bukan sih? Iya benar. Jadi misal untuk yang database orang-orang ada di server ini, terus kemudian untuk image ada di sini, untuk ini ada di sini, server beda lagi. Gitu bukan, Mas? Ya bisa gitu, bisa misal per fitur bisa, misal kamu yang ini buat ya menyimpan database tadi, yang satu mungkin ada buat kayak pembayaran. Misal kayak kalau kamu cashless kan misal ada integrasi sama misal pembayaran m-banking atau apa, itu kan kamu harus kayak minta kerjasama sama banknya kan, jadi mungkin harus dibikin service yang beda atau gimana itu. Jadi misal kalau banknya error, ada masalah, apakah aplikasimu error apa enggak kan harus ditanggulangi kan kayak gitu tuh. Mungkin kalau udah nerapin microservice mungkin downnya ya nggak bisa mengakses data tersebut, tapi data lain bisa diakses berarti ya? Ya seharusnya kayak gitu kalau penerapannya benar. Misal servis satu ada 3 servis, misal servis 2-nya nih kena serang atau apapun lah di down atau kena masalah apapun, seharusnya ya 2 servisnya masih bisa digunain kalau penerapannya benar loh. Ya, paling itu mewakili jawaban buat Mas Akmal kali ya. Ada pertanyaan lagi kah? Apakah ada demonya, Mas? Demo apa nih? DDoS server Minecraft. Dua-duanya boleh, DDoS boleh, reverse engineering boleh. Jangan Darban dong. mau nanya nih. Mas Darban, silakan Mas Darban. Darban mau nanya, silakan. Dong. Iya, nggak nanya sih sebenarnya, cuman mau ngungkapin pendapat aja. Oh, boleh. Yang di bagian volume base attack tadi, kalau menurutku itu tuh
Nah ya yang itu betul. Nah itu tuh sebenarnya kalau aku bayangin itu kayak pipa. Kalau request itu kan pipanya bisa banyak, ada berapa. Tapi kalau buat volume based attack-nya itu dari pipa pusatnya yang dari sumbernya langsung, yang dari pompanya langsung. Kalau misalkan pompanya langsung itu ditarik banyak, sementara udah ada request lagi tapi pompanya yang narik itu nggak tahu harus ngirim kemana karena yang ngirim tuh udah pergi, otomatis kan datanya masih ada di sana. Jadi nanti penuh di sana. Makanya tulisannya tuh volume, bukan seberapa banyak yang request tapi seberapa besar requestnya. Itu kalau menurutku. Itu yang pertama. Terus yang kedua, contoh dari yang ditanyain sama Sani, yang kalau website down tuh yang bagian MySQL SFTP jalan itu bisa diakses atau enggak, itu sama yang kayak jawabannya Mas Nanda. Kalau contoh gampangnya, itu semisalkan pas flash sale Shopee, flash sale-nya kalian kan bisa lihat flash sale-nya itu ada berapa. Cuman pas kalian mau check out, itu kan nggak bisa. Nah itu contohnya dari kalau semisalkan servernya down, tapi masih bisa diakses. Request bisa, tapi request untuk pembelian itu nggak bisa. Contohnya kayak gitu kurang lebih. Udah itu aja, buat nambahin aja kayak gitu. Makasih. Wah, ada gambaran baru lagi nih berarti untuk yang volume based attack. Lebih masuk akal sih dari Mas Darban terkait tentang yang pompa sama pipa-pipanya. Bagus tuh. Mungkin yang lain kalau ada pendapat boleh lah ya kita diskusi gitu, jangan diam aja gitu mungkin yang lain. Ini malah lebih seru kayak gini nih, Ya. sambil diskusi malah adu argumen dan sebagainya, nyari yang benar. Tapi ini Bukan nyari yang benar ya, nyari pembenaran. Ya tadi ini ngomongin flash sale ya, itu mungkin bener sih. Kadang kalau flash sale nggak pernah dapet. Ada yang pernah dapet kah kalian tuh? Enggak. Nah itu kan emang cepet-cepetan ya. Kadang kamu udah tinggal check out tapi tiba-tiba ditekan tuh habis aja deh. Apalah aja. Maksudnya Pernah dapat bisa ada. oh waduh, pakai bot. Tapi yang nggak sampai yang flashnya 0 rupiah gitu. Dapat iPhone Ini kayaknya. diskon 70%, 50% gitu. Nah, kayaknya kan pernah denger rumor kan kalau pengen dapat flash sale tuh harus pakai bot buat nge-requestnya atau gimana biar dapat gitu. Ya nggak terlalu paham. Nah, itu pakai baru ngomongin pakai bot mungkin terus kayak gitu kan. Sama itu mungkin aku kayak ingat lagi tuh kemarin teman saya di universitas lain sedang pemilihan lokasi KKN juga mengalami masalah seperti itu. Dia webnya tuh busuk banget gitu loh. Jadi pas masuk tuh nggak bisa terus. Nah udah mau masuk tinggal oke aja klik buttonnya tuh tiba-tiba error gitu. Nah pas dia muncul lagi ke refresh itu tiba-tiba tuh udah habis. Itu kampus teman saya coy sana. Nah itu mungkin kayak prinsipnya kayak gitu sih. Mungkin karena dia tuh kalau ya mungkin kalau bahasanya tuh dia servernya kan kalau nggak diatur ya. Jadi dia nerima requestnya kan barengan kan. Jadi nggak bingung gitu kayak yang mau ditangani dulu tuh yang mana gitu. Makanya itu tadi kayaknya pakai bot ya mungkin biar kamu requestnya tuh nomor satu ininya pertama atau gimana gitu. Jadi mungkin prinsipnya hampir sama sih kayak web bosok itu punyanya kampusnya teman gue itu. Jadi mungkin kayak gitu. Kampus mana ya? Kampus Itu mana ya kira-kira itu? kampus sana coy, teman jauh coy. Oh, KKN toh? Ya, itu. Oh. Mungkin kayak itu sih kalau kalian mungkin sering yang make itu antrian itu loh, website antrian itu bukan antrian yang beli tiket atau apa tiketing gitu kan, itu kan mungkin kayak gitu juga kan harusnya. Maksudnya kalau penanganannya nggak benar itu kan tiketmu nggak jelas gitu loh, udah masih ada apa enggak tapi masih bisa nge-request, masih bisa ditekan. Ya itu balik lagi sih ke ininya apa,
PDIPD-nya gimana gitu. Loh, kok PDIPD? Maksudnya ini apa, orang IT di kampus tersebut gitu. Jadi bisa aja kayak ngebuat kayak first in first out dan sebagainya, atau buat di pergiliran dan sebagainya gitu kan. Ya cara nanggulanginnya tuh gampang, banyak, tinggal lihat apa yang jadi problem di logika tersebut gitu. Ya, benar. Kalau mau nambah ini, kayaknya ini di semester 6 sih baru diajarin di aku. Ya mungkin bukan diajarin sih, disuruh praktek sendiri. Itu ada kayak bisa nanganin kayak gitu, pakai yang namanya message broker. Jadi mungkin kalau kamu tahu RabbitMQ, ya mungkin message broker lah yang dimaksud. Itu kayak kamu tuh bisa bikin antrian buat requestnya gitu. Jadi misal requestnya numpuk, itu tuh disatuin dulu di antrian. Jadi yang ditangani server tuh satu-satu urut gitu, sesuai yang masuk dulu gitu, Vivo-nya itu ya benar tadi. Nah, nanti mungkin responnya dikirimnya satu-satu. Jadi biar apa ya? Nggak kayak bentrok kayak gitu. Tapi ya tetap aja Mas, kalau misalnya yang first in-nya itu buat semua. Ya itu ya mungkin sebelum masuk situ kan mungkin ada Cloudflare-nya atau apa gitu buat ya gitu. Harusnya. Ya tapi ada trade off-nya itu. Kamu waktunya jadi lambat kan performanya. Kan biasanya ada Cloudflare itu kan ada yang kayak verifikasi muter-muter itu enggak sih? Nah itu kamu kan nunggu selesai verifikasi baru masuk ke message broker-nya terus. Tapi harusnya itu nggak bikin error sih. Maksudnya kan kamu memang nunggu, tapi tuh tampilanmu tuh masih kebuka. Maksudnya tuh misal website nih, kamu lagi request, nah prosesnya lama, nah tapi websitemu tuh masih lancar gitu loh, bukan kayak nge-lag gitu, nggak ngehalangi proses websitemu. Jadi masih responsif gitu. Kan yang dipengenin kan kayak gitu, kayak kamu nunggu lama nggak apa-apa, asal aplikasimu tuh nggak error. Jadi user experience-nya tuh masih bagus gitu. Ya. Mungkin itu balik lagi ke yang pertanyaan sebelumnya, mungkin database-nya itu disatuin jadi satu doang kali. Jadi satu kena, imbasnya ke semuanya kali. Ya mungkin kalau aku mau ngasih contoh lagi ya, misal seorang mahasiswa nih, mungkin website kampus nih, pas KRS-an mungkin. Kamu kan ngambil KRS biasanya kita perang nih sama yang lain mahasiswa nih. Tapi pas login aja tuh nggak bisa, kan perang apaan itu kan. Mungkin biar bisa nanganin kayak gitu, mungkin ya itu dikasih message broker kayak gitu. Jadi loginnya satu-satu, biar yang login kan satu-satu kalau ada antrian kayak gitu message brokernya. Jadi walaupun nunggu lama, muter lama, tapi itu tetap masuk kayak gitu, sesuai yang request masuk duluan. Kalau enggak kan kamu rebutan login, akhirnya nggak ada yang login. Nah, bisa kayak gitu. Untung ya kampus kita bagus ya. Alhamdulillah sih bagus. Sejauh ini apa nggak ada bad performance gitu, nggak ada bad report gitu. Alhamdulillah lah coy. Makanya informatika kita unggul kan. Unggul coy, banget. Depannya aja tuh baru loh itu tubuhnya tuh, walaupun udah ada yang hilang. Saya Faris, saya pamit. Yang lain ada yang nanya nggak? Ya, yang mau nanya lagi mungkin Guzali itu loh, kayaknya mau nanya. Halo. Wah, AFK aja. Nggak ada Mas, kosong. Oh kosong ya. Mungkin yang lain siapa itu? Oh nggak ini. Walaupun tadi ini nggak ada itu ya prakteknya ya, mungkin nggak ada apa? Prakteknya nggak ada ini, terlalu berbahaya mungkin. Iya. Nah sebenarnya yang reverse engineering juga ada satu lagi contoh, tapi itu terlalu ntar eksplisit jatuhnya. Iya, jangan. Jadi terlalu skip. Berbahaya. Nanti ada yang benci sama mungkin kampus atau daerahnya sendiri di hack itu, nanti yang dicari saya. Ini kalau misalnya mau nyari, jangan aneh-aneh. Tandain. Nih,
sebenarnya kalian kalau misalnya mau nyari tools di GitHub pun juga banyak gitu. Dan kita tinggal tulis aja di DOS tools gitu kan. Screen GitHub. Scroll dikit lagi GitHub. Scroll dikit lagi habis. Ya sebenarnya ilmu kayak gitu di internet udah rame sih. Ya Rame. semuanya udah rame sih. Cuma kan ya kadang kamu nyari yang bener tuh mana. Tuh. Misalnya kita pakai yang si DDoS-nya si Reaper deh. Kita baca-baca apa? Termux lagi. Berarti kan simpelnya ngirim request terus-terusan, entah mau pakai Python, pakai JS mungkin, Ya, gitu kan? bebas nggak sih? Ya maksudnya Repeat. sesimpel itu gitu loh. Sesimpel Ya, itu, bro. tinggal Tinggal sesimpel itu. Ntar tinggal dimodif aja. Ya sama kamu harus pintar menyembunyikan diri sebelum dicari kebobolan. Kayaknya kalau misalnya cuma ngededos ki nggak bakal dicariin. Harusnya. ya Kalau pakai tapi server jangan luar? juga loh, apa Kalau pakai server luar gitu misal, aku nyewa server sehari gitu di US misal. Lalu itu kayaknya udah benci banget itu sama yang mau DDoS itu. Dan nyewa server tuh murah ya. Wah, Kalau harian gitu. iya kan? Kalau butuhnya cuma sehari ya. Baru tahu. Tapi kan apa kartu kreditnya kan bisa dilacak kan? Oh, masuk akal. Tapi sekarang banyak loh provider kayak yang nggak harus. Kemarin aku top up OVO bisa. Aduh. Ini Maksudnya kan gimana? pembayaran tinggal kan pakai bisa kartu di- kredit orang lain. Tinggal pakai kartu kredit orang lain aja kelar selesai. Ini malah menumpuk kejahatan ya kayaknya. Ya udah, ini udah mulai astagfirullahaladzim ini. Jangan, guys. Sebaiknya ditutup dulu nih Zam. Biar recordnya di stop Mas Nanda nih. Enggak, ini tadi mungkin pencegahan lah. Iya, Mahal itu. ini Sewa server mahal, guys. mahal. Nah, Mahal kalau bagus mahal. Kalau misalnya jelek terus masih mahal, nah itu serang aja nggak apa-apa. dengan kita anak win baik-baik kok. Nggak nyerang-nyerang gitu jangan. Nanti kalau kita diserang gimana? Masa kita bilang hacker jangan menyerang kan nggak gitu, coy, nggak boleh. hacker dan menyerang. Udah ketangkep. Aduh, jangan gitu lagi dong. Siapa itu yang ditangkap? Ya, harusnya nggak gitu loh. Kalau nggak mau Ini nyerang, lengkap nih fiturnya nih. Biarkah. Layer 7 ada, layer 4 ada. waduh, ini harus ikut PJK nih yang kalau suka kayak gini. Ini jaringan nih. Aku ambilnya Android ya mas. Otakmu gila ini, nanti ketemu Cisco ini. Wah, angel. Angel lah, Nih, angel lo rap. ini ganti head-headnya doang nih. Random Hex, Tom. Ada yang mau tertarik nih? Linknya. 3, 2, 1 hilang. Nah, Biar dicari sendiri udah, jangan di salesin coy. intinya cari sendiri, jangan ketergantungan sama orang lain. Pakai server local host loh di DDoS sendiri. Oh, Server lokal bisa kayak gitu. Ya, bisa. Bisa kan? Apa untungnya coba? Latihan kan, Yang maksudnya bukan kita latihan. gitu. Sebenarnya kalau misalnya dibuat limitnya gitu bisa aja sih. Misal nih, kayak contohnya ngambil kayak sistem KRS kampus mana tuh yang di Bogor itu kan cuma limit 300 tuh. Nah ya udah coba dibuat ininya limitnya 300 terus DDoS-nya 400 user gitu. Apa yang terjadi? Mau nanya lagi nih, Apalagi bisa nggak DDoS dengan cara kayak misal kan tadi selain buat request kan maksudnya intinya kan menghabiskan resource server kan itu. ya Kan sekarang kan ada kayak itu file yang berbahaya, misal kayak file zip bom zip tuh loh. Tahu nggak? Oh iya. GG cuy. Nah, yang dibuka langsung Aku biar di sini. Nah, misal Petabyte.
Nah, misal nih ada orang yang iseng, dia upload itu ke web, bukan web kampus, web yang web mungkin form atau web servernya project Web daring. mandiri. Nah, itu bisa nggak kayak gitu? Ya kan kalau misalnya masih di zip kan berarti masih kecil ya, tapi pas dibuka jar gitu. Ya enggak, maksudnya kan orangnya kalau di zip kan pasti copy dong. Maksudnya ada zip mesti kan dicek dulu nih file apa nih kok dikirim. Ya seharusnya sih bisa aja gitu. Itu termasuk hitungannya DDoS. Tapi kan Masih DDoS ya? penanggulangannya kan apa? Tidak menerima file zip. Contoh kayak misalnya di sistem UIN kan, kalau misalnya kita nge-upload langsung kode kan nggak bisa. Hanya menerima Word, PDF, PPT. Berarti kan itu kan udah bagus penanggulangan untuk menghindari hal-hal kemungkinan DDoS gitu. Iya, masuk akal. Berarti udah bagus itu UIN. Jadi kita bisa contohnya dari UIN. Sudah bagus. Jadi kita nggak bisa upload file-file zip gitu. Bener kan? Iya. Oh, ini ada saran nih Kak, webinar selanjutnya besok live practice dong. Dosa itu. Ini mungkin selanjutnya mungkin next chapter ya ini. Next chapter nih. DOS Reaper. Apa itu? Wah, teruntuk kalian lead selanjutnya. Dicatat. Saya Faris, saya pamit. Ya nanti itu untuk selanjutnya mungkin next itu ya chapter mungkin bisa diadain atau apa, nanti bisa diskusi lah kalian sendiri. Sebenarnya kalau misalnya live practice DOS Reaper kurang setuju, tapi kalau misalnya kita nih sama-sama nih bareng ngulik DOS Reaper mekanismenya kayak gimana sih kok bisa kayak gitu, nah baru deh semangat ayo gitu. Misal sama Mas Nanda gitu kan, sebagai orang Android, seorang aplikasi gitu kan, RTL. Ibaratnya kamu mau ngajarin orang pakai pisau, mungkin kamu ngajarin pisau dipakai itu gimana, tapi kamu nggak mau ngajarin orang lain ngebunuh pakai pisau gitu ya. Ya, aku lebih setuju oprek ya ininya DOS-nya dibandingkan live practice-nya. Sekian saya. Ya bagus juga sih. Tuh Mas Faris. Mas Ya? tanya. Mas Faris mau tanya. Monggo. Itu kita bisa nggak sih pakai kayak Sinisi DOS gitu buat kita ganggu ganggu servernya kayak orang ini loh, apa sih namanya, apa ya istilahnya, kita buat nge-lag orang lain lah, tapi di kita itu lancar, bisa nggak kayak gitu? Misalkan pas aku KRS, nah orang lain ini pada nge-lag, nah di aku sendiri ini biar lancar gitu gimana, bisa nggak pakai kayak ini? Bisa nggak ya? Bisa tak? Enggak. Tapi hitungannya bukan DDoS sih. Jadi contohnya ya, kalau misalnya kenal Netcat, tahu Netcat nggak? Netcat itu tuh mana ya? Jadi Netcat ini mungkin mekanismenya sama kali ya. Netcat itu tuh, nah ini tak kasih tampilannya aja. Nah, ini Netcat. Jadi ada satu WiFi. Nah, satu WiFi itu terhubung oleh 12 user. Nah, user laptop saya yang kencang, 11-nya yang lain lambat. Dengan cara apa? Mengangkat bahwa IP kita menjadi yang jadi prioritas, terus kita yang menjadi yang trusted-nya, yang lain not trusted dan sebagainya. Mungkin mekanismenya seperti itu, tetapi apakah bisa? Kita ya harus naikin diri kita sebagai adminnya gitu. Jadi misalnya contoh ini nggak bakal kejadian di daring UIN, tapi contoh di daring saya masukin NIM saya sama passwordnya. Nah, NIM saya itu sebagai identitasnya mahasiswa, saya naikin sebagai apa? Admin. Terus yang mahasiswa nge-lag, saya buat kan udah naik nih yang NIM saya jadi jadi admin, terus saya blokir tuh yang mahasiswa tidak bisa mengakses website daring gitu, nggak bisa masuk gitu, nggak bisa login. Ya udah cuma saya dong yang bisa
ngosok gitu. Nah, gitu. Pamer-pamer. Itu kalau misalnya mau, tapi pada penetrasi ini bukan ke DDoS. Kalau aku sih mikirnya lebih ke situ, bukan ke DDoS. Oke. Buat ini ya. Sebenarnya menarik sih idemu. Boleh deh kapan-kapan. Coba kali. Enggak, itu aku pernah diceritain soalnya. Oh. Nah, aku kepikirannya tadi pas server orang lain nge-lag, saya nggak nge-lag. Ini kepikiran server Minecraft. Drop item banyak, tapi di laptopku drop itemnya dikit. Jadi drop item orang tuh kebanyakan di tanahnya. Bakal jadi nge-lag. Oke. Mungkin yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Sebelum ditutup karena udah jam 9 ini. Silakan bagi yang ada pertanyaan lagi bisa raise hand atau tulis di kolom chat ya. Dokumentasi yuk. Oh iya, dokumentasi guys. Ada mau nanya dulu nggak? Last question deh, terakhir. Ada yang mau nanya atau gue yang nanya nih? Ada Jadi dosen yang ada. di chat Mungkin Askar tunggu loh. sebentar. Oh, Askar. Tapi kalau pakai case KRS gini pasangnya di mananya, Le? Nggak, itu Pasang apanya? yang netcat tadi cuman nimpalin. Soalnya kalau Oh, ya, kita biasanya kan kayak simpel gitu loh jaringannya. Kalau Ah. KRS kayaknya kompleks kalau mau masang. oke. Ini apa nih? Unforgettable. Astagfirullahaladzim. Mungkin kita tunggu sampai sekitar jam 9 lebih 8 ya. Nanti kita lanjut dokumentasi dan ditutup. Mungkin. Ini ada yang mau coba nggak Unforgettable DK? Buka sampai berapa ini? Berapa folder? Nah, ini penasaran nih. Untuk ini apa yang mau minta PPT-nya itu ya di apa di message. Bisa kirimin di grup WA aja nggak tolong. Masih ngereka soalnya nanti. Oh, oke. Ya dokumentasi yuk. Oh, udah jam segini dokumentasi. Mungkin yang lain yuk. Akmal, Darban, ini Arum, siapa ini? Ya, gak apa-apa kalau Moncam, Aswa, Muhammad Iqbal, Anastasia, Mini, siapa ini? Oke, mungkin tunggu 1 menit lah ya buat yang lain itu. Nanti aku yang screenshot. Oh, ini ada nih. Yo, Gozali udah auto tadi. Waduh ya. Oke, kita siap 1 menit. 1 menit nanti. Oh ya, jangan lupa. Oh ya, belum ada kok event terakhir di DSM, mungkin nanti banyak saja.
Oke, udah, ayo. Yang mau on cam silahkan. Aku hitung 1 sampai 3 ya. Kayak biasa dulu. Ya. 1, 2, 3. Oke, biasa coy. Bisa gini. Yo. Mal, belum. Oke. Ini 1, 2, 3. Oke. Terakhir ambil barang di sekitar kalian 1 biasa. Wih, itu apa itu? Sirkuit bird apa itu namanya? PCB, kok PCB itu bird ya. Yang lain. Ku temenin. Aduh. Oh, aduh. Stop off nih guys, stop off nih. Ya itu Faris gimana? Punya nggak kau? Oh, aduh. Nizam mana Nizam? Aduh, nggak kelihatan sendiri Nizam nih. 1. Nih, Apa? Buruan. 1. ini udah. Ayo. Nggak kelihatan. Oke, 1, 2, Oh, nih. 3. Ya, oke, dah. Thank you. Kembaliin ke Nizam buat ditutup, silakan. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada WeTalk pada malam hari ini. Kemudian terima kasih juga pada Mas Faris sebagai speaker kita pada malam hari ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan pada WeTalk kita malam hari ini. Undur kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beristirahat teman-teman. Mbak Anastasia mau bertanya apa itu?